Halo, ketemu lagi dengan saya Deddy Kishan di Kioskom Channel. Saya lagi baca berita di CNBC, bro. Apple break product into the mainstream. Seperti biasa, bro. Apple kalau bikin produk itu selalu mainstream dan teknologinya melompati perusahaan-perusahaan yang lain, bro. Nah, produk apa ini? Ini adalah produk VR, virtual reality. Apple membuat produk baru namanya Apple Vision Pro, barusan 2 hari yang lalu launching, bro. Dan produk ini tuh nggak main-main, bro. Teknologinya sudah sinting, makanya disebut Apple break product into the mainstream. Bener-bener sinting, harganya juga mahal, 52 juta lah kalau kita beli di luar negeri ya. Berarti kalau udah masuk Indonesia kena PPN, PPh ya antara 60 jutaan lah. Wih, kamu beli VR 60 juta itu buat apa, bro? Sedangkan VR yang lain itu 5 juta, 7 juta, 10 juta, Oculus itu di 15 juta, ada yang itu 20 juta, ini 50 juta, bro. Pastinya ada sesuatu yang tidak dimiliki sama VR sekarang ini, bro. Dan akhirnya perusahaan Apple ini masuk ke dalam kompetisi Metaverse. Yang kemarin itu Mark Zuckerberg sudah menggelontorkan dana triliunan ya. Waduh, udah sampai sahamnya ambles gini, bro, habis ngeluarin produk ya, terus gak diminati karena orang-orang ini belum ke arah virtual reality. Akhirnya habis launching sahamnya turun jadi di 105, bro. Terus sekarang naik di 200 sekianan lah. Ini orang-orang yang trading pasti tahu angka itu angka apa. Intinya itu sekarang sudah mulai naik sahamnya karena dia memperbaiki metaverse yang ada di Facebook dan yang lain juga sudah mulai bikin keluarnya Poco, keluarnya ini, terus apalagi sekarang keluarnya Apple, otomatis virtual reality ini sudah mulai diterima dan sudah mulai dipikirkan sama perusahaan-perusahaan besar untuk jangka panjang. Tapi bro, saya sendiri itu pernah review Poco, saya pernah review Meta. Saya juga punya Oculus Quest yang 2 yang lama itu yang 15 juta itu ya. Saya pakai itu pertama-tama excited, habis itu sudah 1 bulan sudah bosen, capek. Karena lebih enak itu lihat langsung gini daripada melalui virtual karena capek. Dan istri saya, anak saya, orang tua saya, teman saya rata-rata ngomongnya pusing kalau pakai VR itu, bro. Jadi entah ini nanti benar-benar menjadi kebutuhan sampai masa depan atau cuma sekedar, bagus ya, habis itu sudah, bro. Nah kalau kayak gitu ya nggak akan bisa gantiin smartphone dan tablet, laptop, bro. Nah kita akan bahas Apple Vision Pro. VR itu dimulai dari Google ya, namanya Google Cardboard. Itu pakai kaca pembesar dari kardus, ada 2. Terus dimasukkan handphone, terus disempurnakan pakai plastik. Ada Samsung VR, ada Xiaomi VR. Jadi handphone kita ini split jadi 2, ditempel di mata gini, bro. Nah itu terus ada VR yang pakai PC, jadi nancepinnya harus pakai tipe C atau pakai DisplayPort dengan spek yang mumpuni. Terus keluarlah Meta, jadi nggak perlu pakai PC, OS-nya sudah ada di dalam headset. Terus Poco juga ikut, terus pakai stick, 2 stick ini sensor, sudah bisa tracking lebih lebih detail daripada Oculus yang versi lama. Terus sekarang itu dilewati semua sama Apple karena Apple sudah pakai sensor. Jadi nggak pakai stick, bro, itu yang membuat mahal. Terus why Apple masuk ke dalam dunia perang metaverse? Tentunya cuan. Jadi selain menjual gadgetnya, menjual aplikasinya, langganan-langganan, menjual film-film langganan dan lain-lain, sekarang Apple juga menjual produk VR berserta aplikasi-aplikasi VR yang ada di situ, bro. Mungkin perusahaan-perusahaan besar ya sekelas Apple, Microsoft, Meta dan lain itu mikir ya, ini nanti 5-10 tahun ke depan smartphone ini akan digantikan dengan VR. Mungkin seperti itu ya. Tapi kok saya sendiri sebagai pengguna itu kok masih enakan lihat tablet gini ya daripada kayak gini ya, karena mungkin capek ya. Nggak semua orang, apalagi pakai kacamata, matanya minus, cewek gampang pusing, itu kayaknya susah banget untuk geser. Tapi perusahaan besar mikirnya pasti akan lari ke VR ini ke depannya. Makanya mulai sekarang sudah dipersiapkan. Apple sudah membuat VR versi ke-1 sampai nanti nggak tahu versi keberapa. Sempurnanya seperti apa, entah itu cuma pakai gini aja, entah itu cuma nempel di sini, saya nggak tahu, bro. Intinya
mereka berlomba-lomba untuk mengambil pasar dunia metaverse ke depannya. Kalau saya lihat di Google ini ya, desain dari VR-nya punyanya Apple ini memang lebih keren, lebih futuristik, lebih slim, lebih keren lah intinya. Bagian depannya ini tidak tertutup seperti VR yang lain. Kalau yang lain kan mesinnya ada di depan, tapi kalau punyanya Apple ini transparan, jadi masih kelihatan matamu. Kamu masih bisa lihat orang di sekelilingmu, kamu bisa ngambil, bisa interaksi. Aplikasinya akan muncul-muncul di sela-sela kaca sini, bro. Tapi bagi orang yang lihat ya, orang lain yang dari depan ini nggak akan tahu aplikasi apa yang sedang kamu buka. Tapi orang yang memakai VR bisa lihat orang di sekeliling sama melihat aplikasi yang ada di dalam. Terus kalau untuk bodinya memakai aluminium alloy, ringan dan kokoh. Di bagian atasnya kayak ada sistem pembuangan panasnya. Di bagian sebelah sini ada tombol puteran. Tombol puteran ini disebut light shield, jadi dia menangkal cahaya-cahaya yang berlebihan. Jadi kayak adjustment exposure lah. Terus di sebelah sini ada tombol, terus habis gitu untuk nempel ke mata ini lebih gede, lebih panjang, lebih comfort, persis seperti Apple headset ya, bahannya ini ya, yang beberapa bulan lalu sudah saya review. Terus kalau untuk di bagian samping sini, itu ada tempatnya untuk kabel charge masuk ke power bank, sama ada audionya ini sudah 6 titik median ya. Audionya, terus habis gitu di bagian belakang ada strapnya ini tuh dari busa, terus kamu bisa adjustment melalui puteran, jadi nggak ada strap yang di atas ini bro, jadi hanya seperti gini aja. Nah itu terus kalau untuk bagian matanya ini keren banget bro, bagian matanya ini sudah memakai sensor precision eye tracking, jadi nggak perlu kamu adjustment secara manual atau pakai software, dia sudah otomatis. Jadi kamu pakai gini, mau mata minus, mau mata plus, itu sudah di tracking sendiri, atau matamu lebih lebar, lebih kecil, sudah di tracking sendiri sama precision eye tracking punyanya Apple bro, ngeri ya bro ya. Terus habis itu untuk bagian lensanya, setiap lensa ini ukurannya melebihi dari TV 4K setiap lensa. Anggaplah 4K lah, 4K di sini, 4K di sini. Poco itu masih 2K bro, ini 4K di sini, 4K di sini, dan dia sudah memakai mini LED, micro OLED, 23 juta pixel, ngeri ya. Padahal kalau punyanya Meta Quest Pro itu masih memakai mini LED. Terus habis gitu di bagian depannya ini ada sensor, totalnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sensor. Gak main-main bro, 13 sensor yang ada di headset. The Sophisticated Sensor Array. Jadi dia ini membantu untuk tracking tangan, tracking kepala, real time 3D mapping, dan mengetahui pergerakan dari tangan. Jadi misalkan gini, itu lebih gampang diketahui dengan banyaknya sensor array yang ada di sini bro. Pantes harganya mahal bro, gak main-main ini bro. Terus habis gitu dibekali dengan prosesor M2. Bayangkan ya, laptop MacBookmu itu dimasukkan ke dalam VR loh bro, prosesornya bro. Gila nggak, 20 juta loh itu laptop MacBook M2 itu dimasukkan ke dalam VR. Berarti kenceng banget ini bro. Terus dia memiliki teknologi baru yaitu R1 chipset. Tadi R1 chipset ini itu untuk menginput kamera, sensor, mikrofon, streaming image, dan lain-lain. Jadi intinya dia memiliki chipset baru selain M2 untuk menggerakkan AR atau VR. Gak main-main bro, lainnya masih pakai Snapdragon, ini udah pakai M2. Terus kalau untuk audionya nggak main-main, sudah memakai 3D spatial audio 360 derajat. Jadi bukan 21, 51, 71, beda bro, ini 3D spatial. Ada di semua produk Apple, ada di Google Pixel, di Android 13 ya sudah support spasial, terus Razer atau JBL, pokoknya audio-audio yang kelas mahal itu sudah built-in 3D spasial bro. Nah terus habis itu kalau untuk apps-nya ini ciamik soro, kalau saya lihat itu juga bisa disebut spatial apps. Jadi apps-nya itu kamu bisa taruh di mana aja. Di sini game, di sini foto, di sini kerjaan, di sini film, di belakang apa. Pokoknya kamu bisa taruh apapun aplikasi di VR-mu bro. Jadi nggak terpaku sama satu layar di depan. Jadi kamu bisa tempel-tempel kanan kiri gini. Terus kalau kamu nonton film, itu kamu bisa resize. Jadi nggak, kalau di Poco atau di Meta itu kan
full screen gitu ya bro. Jadi dia full screen. Enggak bro, kita bisa reset sendiri sampai 100 in, 200 in. Nah seperti gitu, mau kecilin, mau besarin itu bisa bro. Terus habis gitu kan ini depannya kan kaca bro, otomatis kamu lihat film masih kelihatan bagian belakangnya nih bro. Kamu bisa ganti menjadi virtual. Jadi virtual film nonton Star Trek ya. Jadi bagian belakang backgroundnya itu benar-benar kayak di luar angkasa. Jadi mood kita nonton film Star Trek itu benar-benar di luar angkasa. Loh kayak gitu. Terus kalau saya lihat di video lagi ini, buat orang meditasi, orang-orang stres ya, kamu bisa membuat virtual 3 dimensi. Jadi kamu meditasi gini, terus di sini ada cahaya, ada bintang, ada partikel-partikel ngelewatin kamu kayak gitu loh bro. Membikin relax. Jami Soro ini bro. Terus kamu bisa konekkan controller mulai dari PS5 atau yang lain ke Apple, mungkin via Bluetooth ini ya. Habis itu kamu bisa mirror dari MacBookmu atau iMac itu ke VR bro. Jadi kamu habis ngetik-ngetik di Mac ya, terus capek lah gini pingin tiduran, langsung share ke sinimu bro, sambil rebahan bro, bukain MacBook, pakai gestur tangan gini bro. Jami Soro ini. Ini yang paling keren itu pada waktu kamu melakukan FaceTime atau video call. Jadi kamu itu tetap kelihatan di teman-temanmu bro. Melalui teknologi AI machine learning yang ada di headset VR ini ya, dia akan men-tracking gerakan tanganmu, senyummu, ngomong, pergerakan kanan kiri, itu semua di-tracking, di 3D-kan, dan dijadikan avatar. Tapi ya persis kayak kamu gini nih bro, di handphone temenmu. Jadi kamu temenmu lagi video callan itu benar-benar kayak lagi ngobrol sama kamu, tapi itu 3D bro. Mulai gerakan, ngomongnya, mulai tangannya, itu persis kayak sungguhan. Ini sudah nggak masuk akal ini kayak ini bro. Terus kalau ngetik itu ada 3 opsi, pakai keyboardnya eksternal, terus habis itu pakai voice, atau pakai keyboard virtual yang ada di aplikasinya Apple bro. Terus Apple mengklaim bahwa teks-teks yang ada di VR itu akan mudah dibaca, tidak seperti VR yang lain. Kalau untuk detail spesifikasinya ya, Apple Vision Pro ini saya bandingkan dengan Meta Quest Pro. Keluaran 2024, kalau Quest Pro ini di 2022, operating sistemnya Vision OS. Kalau Meta ini masih pakai Meta Android Fork. Lens adjustment-nya fully automatic seperti yang tadi. Kalau Meta ini pakai guideline manual, pakai manual gini atau pakai software. Display tab-nya micro OLED. Kalau Meta Quest ini masih pakai mini LED. Total pixelnya ada di 23 juta bro. Kalau yang Meta masih 6,9, support HDR. Chipsetnya pakai Apple M25 nanometer. Color kamera ada 2. Kalau Meta ini masih 1 kali, terus deep sensornya ini sudah pakai LiDAR dan True Deep. Wih, ngeri ya. LiDAR itu scanner dari laser, jadi biar lebih presisi untuk men-tracking objek bro. Nah seperti itu. Terus kalau untuk baterainya itu eksternal, ada kabelnya, kamu bisa saku. Tapi kalau Meta ini sudah built-in di sini, makanya berat. Kalau Apple ini lebih ringan karena baterainya terpisah ya, tahan 2 jam. Loh, cuma 2 jam ya, berarti ya cepat habis ini. Mikrofonnya ada 6, terus habis itu harganya di $3.500, 52 jutaan, ya mungkin masuk Indonesia di 60 juta bro. Seperti itu kalau untuk detail spesifikasi dari Apple Vision Pro. Jadi gimana bro, kalian ingin membeli produk Apple Vision Pro atau nunggu versi keduanya? Karena ini menurut saya pribadi ya bro, generasi pertama itu adalah generasi uji coba. Kalau saya mending nunggu versi keduanya. Biasanya lebih sempurna daripada generasi pertama. Nah seperti itu bro ya. Ini kamu bisa pre-order di berbagai marketplace atau langsung beli di luar negeri juga bisa bro. Oke seperti itu. Saya Deddy Christian di Gascom Channel. Salam teknologi.